Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten-konten yang semakin bermanfaat dan semakin menarik tentunya. Dan kali ini kami akan membahas tentang sebuah saham yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode sahamnya adalah LPPF atau Matahari Department Store Tbk. Dan perlu kami sampaikan bahwa insight ini bukan mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham LPPF. Ini hanya sekedar memperluas kasanah informasi mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Matahari Department Store Tbk atau LPPF didirikan tanggal 1 April 1982 dengan nama PT Stephens Utama International Leasing Corporation dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1982. Kantor pusat dari LPPF terletak di Menara Matahari lantai 15, Jalan Boulevard Palem Raya nomor 7, Lipo Karawaci 1200, Tangerang, Indonesia. Dan LPPF sendiri telah beberapa kali melakukan perubahan nama, diantaranya yang pertama adalah PT Stephens Utama International Leasing, yang kedua menjadi Pacific Utama Tbk, yang ketiga menjadi Matahari Department Store Tbk. Dan pada tahun 2011 sebenarnya Matahari Department Store Tbk atau LPPF melakukan penggabungan usaha atau merger dengan PT Mido Indonesia. Dan berdasarkan anggaran dasar dari perusahaan, ruang lingkup kegiatan LPPF bergerak dalam usaha jaringan gerai serba ada yang menyediakan berbagai macam barang seperti pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, peralatan rumah tangga, mainan, serta jasa konsultan manajemen. Matahari Department Store memiliki 142 buah gerai yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Dan kalau kita lihat, saat ini LPPF diperdagangkan dengan harga Rp985 per lembar sahamnya, dengan price earning ratio-nya adalah minus 3,15 karena menderita kerugian, dan market capital-nya atau nilai pasarnya adalah 2,59 triliun. Dan LPPF sendiri sebenarnya sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia, yaitu sejak 9 Oktober 1989. Dan pemilik saham terbanyak di LPPF adalah masyarakat sebesar 75,26%, dengan PT Multipolar Tbk memiliki 19,42% dan UBS AG Singapura sebesar 5,32%. Multipolar Tbk adalah saham dari Lipo Group. Dan kalau kita lihat dari susunan pemimpin LPPF, maka yang tampil sebagai presiden komisarisnya adalah Bapak John Bellis sebagai presiden komisaris independen. Sedangkan presiden direkturnya adalah Benjamin Jonathan Maylor. Dan kalau kita lihat performan dari LPPF, sebenarnya EPS dari 2018 ke 2019 sempat mengalami kenaikan. Tapi kalau kita lihat LPPF yang kebetulan laporan keuangannya sudah keluar sampai ke kuartal ketiga, EPS-nya saat ini adalah berada di posisi minus 313 dengan total penjualan atau sales sebesar 3,33 triliun, total aset 7,44 triliun, liability 6,65 triliun, ekuitas sebesar 793,15 miliar dengan net profitnya minus 616,61 miliar. Book value per share dari LPPF adalah 302. Jadi secara book value, sebenarnya price to book value ratio-nya LPPF masih bisa kita kategorikan cukup tinggi ya, ini 3,26 kali. Sedangkan PE ratio-nya atau rasio PER-nya adalah minus negatif 3,15 kali. Dan kalau kita lihat karena kerugiannya, maka semua di segi profitability-nya berada dalam teritori negatif.
net profit margin minus 18,53%, return on equity-nya minus 103,65%, return on asetnya minus 11,04%. Sedangkan rasio hutangnya atau debt equity ratio-nya adalah 838,45%. Wow, sungguh besar, luar biasa. Dan LPPF sendiri kalau kita lihat sebenarnya ada sebuah perusahaan yang rutin membagikan dividen dari 2015 sampai 2019. Tapi karena kerugian yang begitu besar tahun 2020, LPPF tidak membagikan dividen. Dan kalau kita lihat dari rentang harga bulanan LPPF adalah dari 870 sampai dengan 1075. Sedangkan harga tertinggi LPPF dari awal tahun adalah 4.360 dan harga tertinggi 5 tahunannya adalah 22.575. Investor asing mencatatkan net foreign sale atau total jual bersih dalam 1 bulan terakhir sebesar 10,02 miliar rupiah. Dan selama year to date atau dari awal tahun sampai sekarang, investor asing mencatatkan total jual bersih sebesar 440,33 miliar. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan kepada Anda mengenai LPPF. Sebuah perusahaan yang memang kalau kita lihat dari segi harga, apalagi kalau dibandingkan dengan all time high-nya yang 22.575, maka harga yang sekarang 985 akan tampak sangat-sangat murah kelihatannya. Tapi sekali lagi ini bukan bermaksud mengajak Anda untuk membeli atau menjual LPPF, hanya memberikan fakta-faktanya saja. Memang secara harga kalau dibandingkan dengan all time high apalagi sudah sangat murah, tapi kalau kita lihat tahun ini tidak membagikan dividen, kemudian rasio hutang yang luar biasa besar sampai 800% lebih. Sedangkan secara valuasi dia juga tidak murah, tidak di bawah 1 PBV-nya, melainkan masih 3 kali. Dan kalau kita lihat juga, ya karena perusahaannya rugi, maka semua aspek profitability-nya dalam keadaan merah. Memang ada faktor COVID-19 yang membuat industri retail menjadi industri yang paling terpukul. Dan konon dengan adanya Omnibus Law, sektor retail akan bisa membaik. Tetapi dengan rasio hutang yang sebegitu besar dan kepemilikan masyarakat yang begitu besar juga, dan kepemilikan pengendali yang multipolar yang sangat kecil, hanya 19%, ya Anda yang memutuskan. Kami hanya memaparkan faktanya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.